Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat. Jam terakhir hari ini. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, salah satu dari kalian pimpin berdoa dulu. Siapa? Ya terserah siapa. Ya Lenova boleh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nunggu ini nyambung. Tadi ngerestar. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke 5. Masih seperti tidak jauh berbeda dari materi yang kemarin-kemarin, yaitu apa? Gotong royong. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita cari lagu dulu. Berdiri ayo, biar siangnya nggak loyo. Kelihatan ya? Seperti biasa kita sama dulu. Jangan.
dari Sabang sampai sambung menyambung menjadi satu. Indonesia Oke, silakan duduk. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Panji. Sakit? Sakit apa? Katanya habis. Masuk rumah sakit? Wah. Kenapa katanya itu? Berarti 24. Iya kan? Ya. Apa ada yang latihan? Berapa? 1 berarti 23. Ya nggak apa-apa. Hari ini kita belajar tentang, kalau kemarin itu gotong royong dalam tolong menolong, kalau sekarang dalam keberagaman. Dalam apa? Keberagaman. Apa itu gotong royong? Minggu kemarin kita sudah belajar gotong royong. Apa gotong royong? Apa gotong royong? Bekerja sama. Ada yang lain? Ya, gotong royong itu bekerja secara, bisa apa enggak? Bekerja secara bersama sama untuk mencapai suatu tujuan supaya pekerjaan menjadi lebih cepat. Itu kemarin sudah dibahas gotong royong. Kemudian apa ini pertanyaannya? Nah, menurut kalian pelangi itu bagus apa tidak? Apa yang membuat pelangi bagus menurut kalian? Warni. Warnanya itu sama atau beda? Beda. Kira-kira kalau pelangi itu warnanya sama gimana? Merah semua, apa putih semua? Elek. Wagu ya, bahasa Banyumasnya wagu. Pelangi itu akan terlihat indah karena adanya bermacam-macam warna. Begitupun kita, kalian, hidup kita itu akan terasa lebih indah jika ada perbedaan. Kalau misalkan kalian satu kelas sama semua, muka kalian sama, tinggi kalian sama, kira-kira gimana? Bagus. Ya kembar kalau sekelas ya bingung. Karena itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri, yaitu salah satunya keberagaman, keanekaragaman. Yang mungkin di sini ada yang dari Banyumas, ada juga yang dari luar Banyumas. Mungkin ada yang hobinya berbeda, yang satu hobinya menari, yang satu hobinya mancing misalkan. Itu juga termasuk keragaman. Dan keragaman itu kan selalu ada, jadi sikap kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mengolok iya dan menghargai, dan itu wajib harus kita laksanakan. Dilarang mengolok-olok sesuatu yang berkaitan dengan keberagaman. Ini nanti penting karena penerapan
keberagaman itu nanti kalian hidup di masyarakat. Kemudian selanjutnya, keragaman berasal dari kata ragam yang berarti bermacam-macam. Seperti kalian hidup di masyarakat ataupun di keluarga kalian tinggal di keluarga kalian juga pasti ada perbedaan, entah itu jenis kelamin atau makanan kesukaan, pasti ada perbedaan. Dan itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian mengetahui apa sih itu keberagaman, keragaman atau perbedaan itu apa. Berasal dari kata ragam yang berarti bermacam-macam. Kemudian gotong royong dalam keragaman atau keberagaman. Ini hampir mirip seperti gotong royong yang kita sudah bahas minggu lalu. Tetapi sekarang difokuskan ke keberagaman, entah itu keberagaman tadi yang Pak Guru sebutkan. Karena yang namanya hidup di masyarakat itu kan tidak mungkin sama. Kalian kadang satu kelas pendapatnya juga berbeda. Yang satu kepengin A, yang satu kepengin B. Iya kan? Yel-yelan. Nah, itu juga merupakan proses kalian berdiskusi. Yang terpenting kalian harus saling menghormati. Bekerja sama secara sukarela dan bahu-membahu. Bahu-membahu apa? Tahu? Bahu-membahu. Bahu-membahu itu bersama-sama, dipikul bareng-bareng. Ketika ada temannya yang kesusahannya kalian bantu, itu namanya bahu-membahu. Ini katanya tadi ada yang sakit, ya boleh kalian menjenguk, itu juga termasuk. Ya kalau nggak di rumah sakit nanti nunggu di rumah kan nggak apa-apa. Itu juga termasuk bentuk gotong royong kalian, menjenguk teman yang sakit, itu juga termasuk bentuk gotong royong. Rumahnya jauh dari sini. Ya nanti kalau sudah di rumah dijenguk nggak apa-apa. Tidak harus semua kelas, perwakilan boleh. Misalkan 5 anak nggak apa-apa. Mewakili kelas 5A boleh. Sukarela dan bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, gotong royong itu pasti ada tujuannya. Misalkan kalian di masyarakat biasanya gotong royongnya apa? Ada yang tahu? Yang terjadi di masyarakat kalian, tempat tinggal kalian? Membersihkan selokan. Kira-kira tujuannya apa? Agar selokan tidak mampet. Nah, itu kan tujuan, tidak banjir. Itu tujuan bersama. Misalkan ada lagi membangun masjid. Tujuannya supaya pembangunan berjalan lebih cepat. Membangun rumah tetangga bisa. Kemudian paling sering itu memasang genting ketika rumah tetangga sedang dibangun. Di tempat kalian masih ada gotong royong masang gendeng? Ada di tempat kalian masih ada? Kalau di tempat Pak Guru masih ada. Kalau ada orang yang mau masang genteng rumah, pasti itu tetangga sekitarnya itu membantu supaya cepat selesai sehingga tidak sampai turun hujan. Karena dikhawatirkan kalau masang genteng belum selesai, kok ternyata turun hujan, apa yang terjadi? Nah, rumahnya basah. Ya kalau rumahnya masih kosong nggak apa-apa. Kalau misalkan rumahnya sudah ada isinya, TV dan lain-lain, kasur basah semua,
Iya kan kasihan. Kalau di tempat Pak Guru masih ada tradisi seperti itu. Hah? Rumah Pak Guru di Banjar. Kan kamu udah tanya. Lanjut sampai sini ada pertanyaan? Nah, bentuk keragaman itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu apa dan apa? Apa? Fisik dan non fisik. Sekarang tanggal berapa? 29. Keragaman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fisik itu apa sih? Nah, fisik itu sesuatu yang biasanya berhubungan dengan anggota badan kita. Itu namanya fisik. Biasanya berhubungan dengan anggota tubuh. Itu namanya fisik. Itu yang contoh pertama apa? Lewat ya. Ada tinggi badan. Kira-kira tinggi badan kalian sama apa beda-beda? Nah, itu juga termasuk keragaman. Ada yang 160, ada yang 165, itu juga termasuk dalam keragaman kalian. Kemudian bentuk badan. Bentuk badan maksudnya gimana? Bentuk badan itu ada yang gemuk, ada yang biasanya berhubungan dengan berat badan. Itu bentuk badan. Bentuk rambut. Bentuk rambut seperti apa? Contohnya ada yang lurus, keriting, ada ikal juga termasuk. Itu bentuk rambut. Kemudian apalagi? Botak itu kan tidak ada rambutnya. Warna kulit kita biasanya umumnya sama sawo matang. Paling sawo matang mandang gelap, sawo matang mandang terang kayak gitu toh. Biasanya umumnya sama. Kemudian keragaman non fisik. Fisik bukan fiksi. Fisik. Non fisik itu biasanya berhubungan dengan di luar tubuh kita. Ada hobi. Hobi kalian kan biasanya beda-beda satu kelas. Nggak mungkin hobinya membaca semua, kan nggak mungkin. Pasti beda-beda. Kemudian makanan favorit. Ada yang suka makan sate, ada yang bakso, ada yang sate. Ya, beda-beda. Kemudian suku. Kalau suku kayaknya Banyumas sama. Apa ada selain suku Jawa? Dari mana? Sunda. Oh ya, itu ada. Bahkan satu kelas itu ada perbedaan suku. Apalagi nanti kalian jenjang ke SMP atau SMA lebih luas, pasti keragamannya lebih luas juga. Apalagi satu Indonesia ya, itu sangat kaya akan budaya. Kemudian bahasa, kalau bahasa kita pakai bahasa Jawa kebanyakan. Ada yang sehari-hari pakai bahasa Indonesia? Tidak ada, kebanyakan Jawa di sini. Dan agama, kalau agama pasti kemungkinan seragam. Nah, ini juga ada manfaat. Kalian itu harus mengenal keberagaman karena
ternyata mempunyai manfaat. Yang pertama itu gotong royong menjadi berjalan lancar, cepat selesai. Itu salah satu manfaat keberagaman. Kemudian meningkatkan rasa saling menghargai. Kalian yang biasanya terlalu cuek, mulai sekarang mulai dilatih untuk menghargai sesama teman, sesama keluarga, sesama manusia. Kemudian meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan. Nah, karena kalian sering bergotong royong, itu secara tidak langsung kalian akan merasa solid. Apa ya? Solid itu apa? Ya, solidaritas, betul. Kompak. Itu juga manfaat kita mengenal keberagaman. Kemudian wawasan kita juga menjadi bertambah. Yang tadinya tidak tahu cara membersihkan selokan, karena kalian sering mengikuti gotong royong, akhirnya kalian tahu caranya. Oh, seperti ini, dikeruki, diambil, dipisah sampahnya. Ya kan ada sapu, ada alat, masa pakai tangan? Pakai alat lah. Nah kan kalian kalau ikut kegiatan seperti itu kan nanti jadi tahu. Kemudian yang terakhir meningkatkan rasa tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu tanggung jawab yang berhubungan dengan interaksi kita kepada orang lain, hubungan kita terhadap orang lain di masyarakat, di sekolah, di keluarga. Yang paling gampang itu di lingkungan keluarga kalian. Itu paling gampang karena setiap hari kalian berinteraksi dengan keluarga kalian. Ada yang di rumah tinggal sendiri? Enggak ada, pasti ada anggota keluarga lain. Nah, ini ada salah satu contoh keberagaman. Di Banyumas itu ada makanan khas. Salam. Selesai latihannya? Iya. Banyumas itu duduk aja nggak apa-apa sana mas. Banyumas itu punya makanan khas yang namanya mendoan. Kata orang-orang makanan khas Banyumas itu mendoan. Mendoan yang dicocol dengan sambal kecap. Makanya. Kalau di Jogja ada makanan khas yang namanya apa itu, ada yang tahu? Jogja. Gudeg. Ya. Gudeg. Jangan salah eja. Kalau di Papua ada apa makanan khasnya? Wah. Papeda. Papeda itu terbuat dari sagu. Kemudian ada rendang, itu Sumatera Utara ada rendang. Itu juga termasuk keragaman dalam hal makanan khas. Ada juga rumah, misal rumah adat, ada rumah adat joglo, ada rumah panggung dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Kita udah sampai ke ini website kecil, website sederhana yang Pak Guru kasih nama Ruang Maya. Ruang Maya itu
nanti kalian di dalam bisa mengunduh materi, bisa menambah permainan kuis juga nanti bisa. Kalau mau linknya Pak Guru ada, nanti bisa tanya ke Pak Guru boleh. Kita coba buka, mudah-mudahan bisa internetnya. Nah, di sini kita bisa, kalian bisa cari materi, kalian bisa cari video pembelajaran, kalian juga bisa cari kuis nanti di sini. Ini sengaja Pak Guru buat kelas ini, maksudnya buat kelas kalian 5A. Di sini ada bahan ajar kalian, nanti di sini ada video. Tapi kali ini kita masuk ke kuis aja, biar nggak kelamaan. Nyambung, internetnya nggak connect ya. Yang internetnya dekat dari sini apa? Bentar. Salam. Salam. Pak Guru coba cari internet lain dulu. Passwordnya, Mbak. Sebentar. Oke. Ini permainannya gampang. Nanti salah satu atau salah dua dari kalian maju. Setelah kalian menemukan kata atau kalimat yang berkaitan dengan materi kita, nanti bentuknya seperti ini. Katanya bisa horizontal, bisa juga vertikal. Gampang, ini gampang.
Kita start. Kalau ada yang menemukan katanya, boleh langsung maju. Teman-teman, langsung tandai. Satu putra, satu putri. Ini Pak Gotong Royong. Oh, iya. Terus putri ada yang nemu? Putri ada yang nemu? Dalam. Ya kelihatan. Iya. Gotong royong udah ketemu satu. Ya cari senemunya kalian. Kalau enggak horizontal, ya turun vertikal. Ayo Putri. Putra ada yang nemu? Itu minimal 2 ketemu nanti. Diurut, diurut. Ya. Kalau nggak turun mungkin bisa juga naik. Ada kata apa aja sih? Kata-kata apa aja? Ya rahasia lah. Ya rahasia. Terus. Sampai waktunya habis. 2 menit tok anjay. Kalau waktunya habis kita lanjut ke LKPD. Apa sih? Mungkin bisa jadi miring. Miring bisa Bob? Ya kalau kalian nggak nemu vertikal atau horizontal bisa jadi miring. Miring kayak gini. Ya nggak silang kan satu kata. Iya bisa kayak gini atau kayak gini. Jus kan bukan materi kita. Nggak kelihatan. 1 menit. Permisi Pak. Satu menit. Dalam. Bisa nemu apa? Ke nah. Nah. Ada lagi Pak? Ada lagi. Nemu lagi. 30 detik. Nemu. Apa? Toleransi. Ya.
Berapa detik? 8 detik. Wah, 3, 2. Kita sudah menemukan 3 kata apa aja? Gotong royong, keberagaman, dan toleransi lagi. Ya, kapan-kapan lagi. Pertemuan selanjutnya boleh lah. Kita pakai kata yang lebih banyak. Sekarang kita ke LKPD dulu. Ya. Satu kelompok satu. Ya, betul. Itu ngerjain semua. Kan kalian gotong royong. Berarti kalian harus diskusi. Perhatikan. Cara mengerjakannya itu kalian mencari perbedaan yang ada pada kelompok kalian. Yang ada pada kelompok kalian. Misal perbedaan rambut. Nah, di sebelahnya ditulis ada yang rambutnya pendek, panjang, lurus, gitu, paham? Kalau bingung ya tanya. Tapi ini gampang. Ini gampang. Nama juga jangan lupa, nama kalian semua. Ini kan 55. Ya, berarti cukup. Nama lengkap. Ya. Biasakan pakai nama lengkap. Kalian udah kelas 5. Masih kelas 1. Nanti kamu kelas 6. Lupa. Kelas 6 nanti harus pakai nama lengkap. Ya, yang ada aja. Kalau nggak ada yang nggak usah ditulis. Yang beda di antara kalian itu apa? Nah, itu berarti apa? Nah, itu cara. Nah, misalkan ini ada perbedaan agama. Ya kalian jelaskan agamanya apa aja di kelompok kalian. Ya, 4 aja. Berarti 4. Dalam. Kalian mencari perbedaan yang ada pada kelompok kalian. Serah, bebas. Bebas. Nah, kalau ini berarti perbedaannya apa aja? Misalkan kalau ini kan ada contohnya perbedaan agama. Bedanya itu di mana? Oh, ada yang agama apa, ada yang agama apa. Itu kalau agama, ini kan contoh. Kalau kalian nemu perbedaan yang lain, misalkan tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang itu. Ya, bebas, perbedaannya bebas. Tinggi badan. Sampai angka 10. 5 menit. Apa Linova? Ini perbedaan apa? Nah, iya dijelaskan. Rambutnya kenapa kok bisa beda? Karena ada botak, ada cukur. Ada yang rambutnya seperti apa, ada yang rambutnya seperti apa, kan beda-beda kan? Ada botak. Ada yang pendek, ada yang ikal. Ikal lagi ikal. Ini kayak ikal loh. Oh, bukan ikal. Ikal itu kayak bergerak. Ada yang lurus. Ini kan lurus. Ya itu ikal, itu ikal. Iya. Dan apa juga ikal ya bang? Ya, kalau ini kan lurus. Itu juga perbedaan. Gampang itu. Halo.
Ya sama itu Iqbal. 4 menit. Cari sebanyak-banyaknya. Cari perbedaan sebanyak-banyaknya. Berapa nemu berapa? Belum nih, belum. Lagi main apa kalian? Cari. Iya, Kan bisa perbedaan makanan favorit kalian kan bisa. Kalian tanya. Kalian tanya teman kalian. Jangan. Kan banyak ada makanan favorit, ada hobi kalian apa? Ya itu otomatis. Hah? Hobi boleh. Ayo. Terus. Kalau Megawati ditanyain 5 menit loh. kalau perbedaan di badan disebutin badan. Gak usah disebutin semua. Ada yang misalkan ada yang pendek, ada yang sedang kayak gitu. Nanti itu nggak muat kalau kepanjangan. Kalau tingginya Kan sebenarnya kalau tinggi badannya diukur berapa sentimeter. Tapi kan kalau kalian harus ngukur kan kelamaan repot. Ya kira-kira aja. Kemudian ada perbedaan warna kulit itu hitam. suku misalkan ya boleh. Suku Jawa. Jawa kabeh. Ada yang misalkan Betul kabeh. ya Kalian kesukaan. makanan kesukaan boleh. Bukan itu kan tidak berhubungan dengan karakter kita. Muka Pak. Mukanya Bapak gitu. Ada. Kan tadi kan sudah ada contohnya. Perbedaan makanan kesukaan. Ya. Makanan kesukaannya chicken. Chicken itu apa? Ayam. Ada Inggrisnya ayam. Berapa? Lu berapa? Dari tadi ngapain? Ya. Oh, binatang. Makan Ada yang benar ya. Main HP. nah, ada yang hobinya sepak bola, ada yang lain hobinya apa misalnya? Hobinya apa? Sepak bola, ada yang lain? Ya sepak bola semua berarti nggak ada perbedaan. Yang beda apa? Nah, voli berarti beda. Ada yang hobinya sepak bola, ada yang hobinya voli, berarti bisa masuk itu. Aku jahil. Nah, boleh. Ya ini voli masuk tuh, boleh. Boleh tulis. Itu ditulis aja langsung. Ditulis aja. Kalau nggak ditulis nanti kalian lupa. Jalan. Masuk. Perbedaan tinggi badan berarti berapa? Gak usah diukur, susah. Ada yang tinggi, ada yang sedang, gitu aja. Gak usah yang susah-susah. Wah banyak ini, berapa? 5. Kamu habis latihan? Belum selesai? Ya. Aku udah selesai. Artinya udah selesai. Di sini ada apa? Nggak tahu. Kesini aja nggak apa-apa. Ini kan baru 4. Ya udah nggak apa-apa. Selesai.
ada. Ini aja nggak apa-apa, nanti sambil lihat yang lain. Selesai. Yup, itu bukan nama panjang. Itu bukan nama panjang. Pakai nama. Ya cari yang lain. Makanan favorit. Ya situ. Baru satu. Ya nanti nunggu yang lain. Itu tidak harus penuh. 5 baris. Sesuai dengan pengamatan kalian. Kalau kalian misalkan nemunya 3 ya 3. Boleh enggak? Ya sini. Nama. Ya. Kurang 2 kelompok. Nama. Nomor 4 belum lengkap. Yang mana? Ini kan P-nya siapa? Ya kan belum lengkap kan? Itu namanya kurang lengkap. Kalau nggak lengkap Pak Guru nggak ngerti. Udah kelompok 1, 2 belum. Tidak harus terisi semua. Kalau kalian misalkan cuma nemu 3 ya nggak apa-apa. Kan sesuai kelompok kalian. Nanti setelah ini kita lanjut ke evaluasi soal. Salam. Nova. Oh ini. Siapa ya tadi? Dapat berapa? 4. Ya kalau udah cukup nggak apa-apa 4. Kan tidak harus sama. Tidak harus sama dengan kelompok lain. Ya nggak apa-apa. Kumpulkan aja. Ya semua 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut ke soal evaluasi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini
Berarti individu. Individu itu kalian sendiri-sendiri mengerjakan sendiri-sendiri. Dan jangan nyontek. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 5 kayaknya. Cuma pakai itu. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nama lengkap seperti biasa. Harus nama lengkap. Kelas, kalau kelas tahun nomor absen hafal kalian? Hafal, nomor absen harus hafal. Itu dikerjakan semua, ada 15 pertanyaan. Itu jangan sampai ketinggalan, itu di baliknya ada juga. Baliknya itu ada. Jumlahnya 15. Bang. Kalau ada yang bingung dengan pertanyaannya, tanya. Jangan sungkan untuk bertanya. Sampai angka berapa? Jarum panjang. 1 cukup? 2. Selesai.
Sudah semua. Ya. 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 The semua. Kurang berapa ya belum? Sudah semua? 1, 2, sini. Ada yang belum? Sudah semua? Oke. Ayo duduk. Mas Reski. Duduk. Sudah semua? Nah, hari ini kita belajar tentang keberagaman yang berasal dari kata ragam, ya. Yang berarti bermacam-macam. Hai. Kita sudah belajar tentang keberagaman dan gotong royong. Kalian sudah mencari perbedaan di kelompok kalian. Kita sudah belajar tentang perbedaan-perbedaan yang ada di keluarga kalian, masyarakat, sekolah, bahkan di Indonesia. Mudah-mudahan nanti pembelajaran hari ini bisa kita terapkan di kehidupan ya masyarakat, di kehidupan kalian di masyarakat.
Materi hari ini sudah selesai. Seperti biasa, sebelum berdoa kita putar lagu dulu dalam mau tanya judulnya apa? Ya kan baru juga nggak tahu. Ya besok kan boleh. Kalian berdiri. Ayo silakan berdiri. Biar nggak kelamaan. Mati ya proyektornya. Salah. Ya jangan hari inilah. Jangan hari ini. Bentar, ini mati proyektornya. Ayo Mas berdiri yang depan. Dalam. Kan masih ada minggu depan. Seperti biasa kita buka dengan lagu nasional, kita tutup dengan lagu daerah. Seperti biasa. Kali ini lagunya yaitu Cublak-Cublak Wong. Suang eteng keteter mampu keturung bergel lera lere lere aksir sepong delek kopor sir sepong delek kopor suang eteng keteter lera lere dele ake sir sepong dele kopong sir sepong dele kopong. Kira-kira kenapa kita perlu menyanyikan lagu daerah? Supaya tidak punah itu apa? Punah itu hilang. Supaya lagu-lagu daerah itu tidak punah, tidak hilang. Karena kita itu sudah mulai tergerus dengan kebudayaan barat. Sudah. Ya. Ya nanti kita bahas nanti. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita pulang, mau pulang apa enggak? Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, bisa berguna kelak nanti ketika kalian dewasa, karena kalian itu akan berhadapan dengan kehidupan bermasyarakat.
Kalau skala mungkin belum, nanti merasakan. Sebelum pulang silakan disiapkan dulu Mas Aji. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Silakan, boleh pulang. Yang dijemput tunggu, dijemput. Yang siap jalan, hati-hati. Ya. Tiket, tiket.